Shalom, selamat sore rekan-rekan PPGT Jemaat Pabudiran dimanapun berada. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita secara virtual melalui channel YouTube PPGT Jemaat Pabudiran. Kesempatan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Yeskel pasal 33 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebelum itu mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh dipertemukan secara virtual dalam persekutuan kami hari ini untuk mau belajar dari satu bagian firman. Mohon Tuhan Engkau berkuasa melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami dimampukan bahkan dilayakkan untuk mampu memahami, bahkan ya Allah mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Allah Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu ini, dan ampunkan setiap salah dan dosa kami. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Yeskel pasal 33 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Amin. Firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, melihat sesama kita yang dalam kesalahan atau dalam tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentu menggerakkan hati kita untuk mau menyadarkan mereka, untuk mau menegur mereka, supaya mereka menyadari atas setiap kesalahan dan perilaku mereka. Tentu kita sadari dan kita percaya bahwa sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan. Menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan adalah tanda bahwa kita mengasihi mereka. Menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti kita sementara menyatakan kasih kepada mereka, mau membimbing mereka untuk kembali dari perbuatan-perbuatan mereka. Namun ketika kita membiarkan mereka, biarkanlah engkau melakukan hal itu. Aku tak mau urus apapun yang kau lakukan. Itu berarti kita sementara mengungkung diri kita. Kita sementara mengajarkan diri kita untuk tidak mau menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Yeskel ditugaskan oleh Allah. Dia menjadi seorang nabi kepada jemaat, kepada umat Israel yang sementara dalam pergumulan hidup mereka. Bangsa Israel menyadari betapa bobroknya kehidupan mereka. Mereka menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Namun ternyata Allah tidak mengharapkan, Allah tidak menghendaki bahwa mereka mati dalam kesia-siaan karena tidak percaya. Oleh sebab itu, Allah memakai Yeskel untuk mau menegur mereka, untuk mau menasihati mereka. Ayat yang ke-10, bagaimana keluhan, kesadaran bangsa Israel, kami akan mati karena perbuatan kami. Kami akan binasa karena dosa-dosa kami. Namun ternyata Allah mengasihi mereka.
Yehezkel pun diutus kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada bangsa Israel, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Namun yang aku harapkan, yang aku kehendaki, ialah orang fasik itu mampu berbalik dari keberdosaan mereka, mampu berbalik dari sikap hidup mereka. Nah, rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasih Tuhan, melihat saudara-saudara kita, melihat teman-teman kita, bahkan orang yang ada di sekeliling kita, kita pun ditugaskan ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Kita tidak berhak untuk menghakimi mereka, tetapi tugas kita ialah bagaimana kita menasihati mereka. Nasihat-nasihat itu tanda bahwa kita sementara berupaya untuk mengangkat mereka, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, teruslah menyatakan perbuatan baik. Nasihatilah sesamamu, nasihatilah rekan-rekan kita, nasihatilah teman-teman kita ketika mereka di dalam perbuatan, mereka berada dan melakukan sebuah kesalahan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bawalah domba-domba yang hilang kepadanya, bawalah orang-orang yang sesat kepadanya, bawalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan kembali kepada Dia. Karena itu yang diharapkan oleh Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada kesempatan hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, seperti firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini, untuk terus membawa orang-orang, membawa sesama kami yang dalam kelalaian kembali kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi teladan yang baik kepada mereka, menasihati sesama kami dengan kasih ketika mereka dalam kelalaian, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan biarlah atas semuanya itu Tuhan yang dipermuliakan. Berkatilah anak-anak muda PPGT Jemaat Pabudiran dimanapun mereka berada, dalam studi mereka, dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah mereka terus diberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ini doa kami. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Amin.